Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini detik ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat panjang umur, nikmat iman dan Islam, juga nikmat menuntut ilmu yang Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi ajma'in. Wa sallallahu ala Muhammad wa sallam Allah bin ala wa ala wa ala wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات كلهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang kita hormati dan muliakan bersama guru kita Habib Ahmad Mustan Yahya, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan segala urusannya, sehingga terus bisa membimbing kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita sampai ke zikir yang ke-3. Alhamdulillah, zikir yang pertama adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga sekarang ini, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Halaman 183. Ini masih ada yang nggak bawa kitab ini. Kemana? Bang B, kita main kemana Bang B? Nggak bawa. Hilang. Masya Allah. Aromanya keluar. Kitab hilang. Ya, halaman 180. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Amin. Qawlu sahibi ar-ratibi nafa'allahu bihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-'azimi thalatha. Qawlu sahibi ar-ratibi, Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan nafa'allahu bihi, semoga Allah memberikan kita manfaat karena sabab beliau. Kalimat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim talatan itu dibaca dalam ratib 3 kali. Ingat penjelasan kita yang lalu-lalu, sebesar apapun ganjaran yang kita dapat, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, harus sesuai dengan perintah Imam Abdullah Al-Haddad yang ada di ratib. Di sini dibacanya 3, maka di 3. Boleh nggak kita baca lebih? Boleh. Di mana? Di luar ratib. Jadi di luar ratib boleh, tapi kalau di ratibnya 3 ya 3. Itu yang sudah kita bahas. Qala fi syarhi, dijelaskan dalam kitab syarah, yakni adalah syarhul wasiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdihi, barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdihi, gurisat lahu nakhlatun fil jannati, maka Allah tanamkan bagi dia satu pohon di surga. Masya Allah. Jadi kalau kita membaca kalimat subhanallahi wa bihamdihi, Allah tanamkan bagi kita satu pohon di surga. Ini kayaknya gak ada tertarik. Ini satu pohon di mana? Surga. Gak tertarik? Kan udah saya bilang, kalau kita punya pohon di surga, masa iya kita gak nengok
pohon kita. Masa kita nggak ngeliat kebun kita di surga? Jadi kita membaca subhanallahi wa bihamdi, Allah tanamkan bagi kita satu pohon di. Mari kita baca bareng-bareng. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Enak gak tuh? Inilah kasih sayang Rasulullah sama kita, Pak. Begitu mudahnya bagi kita punya pohon di surga. Ini ada kisah yang berkaitan dengan ini. Dalam sebuah hadis dalam Musnad Imam Ahmad, ada seorang sahabat Rasul namanya Abu Dahdah. Abu Dahdah, siapa? Pernah dengar nggak? Bukan Abu Darda ya. Ini Dahdah, bukan dadah lagi. Dadah mah gini. Dahdah. Abu Dahdah ini seorang petani ulung, petani jago. Dia punya kebunnya itu pohon kurmanya 600 pohon. Buahnya paling subur di kota Madinah punyanya Abu Dahdah radhiyallahu ta'ala anhu ini. Nah, dalam hadis ini diceritakan ada seorang anak yatim. Dia punya warisan satu bidang tanah. Tapi tanahnya ini nggak rata, lurus begini miring. Nah, ini kalau dipaksa dipager, itu bakal nggak bagus pagernya, di tembok, gampang roboh. Nah, dia nih anak yatim ini kepengen lurus persegi 4, tapi harus minta izin sama yang punya tanah. Sedikit nggak banyak. Masalahnya bukan masalah tanahnya, di situ ada satu pohon kurma di situ yang tumbuh di punya tetangganya itu. Nah, ini si anak yatim ini bingung. Dia mau cerita ke orang tuanya udah gak ada. Yang ada di otak dia saat itu siapa? Rasulullah. Ngadu sama Rasulullah. Dia datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya begini. Terus mau kamu apa? Barangkali kalau Rasulullah yang minta langsung sama yang punya dikasih. Gitu ya. Pintar nih anaknya sebenarnya, anak yatim ini pintar. Langsung minta tolong sama Rasulullah. Ya Rasulullah itu kalau udah minta, jangankan duit, jangankan harta, jangankan tanah, jangankan pohon. Seandainya Rasulullah minta nyawa, dikasih sama sahabat waktu itu. Dikasih. Kalau seandainya Rasulullah, mati kamu, mati semua, dikasih. Apalagi cuma tanah sama satu pohon kurma. Walhasil datang ini Rasulullah dengan si anak yatim nemuin si punya tanah. Kemudian ini Rasulullah mengatakan, ya bulan bi'ni nakhlataka bihariti. Bulan a'tiha iyyahu bi nakhlatin bil jannah. Bulan, ini anak yatim cerita ke saya. Dia minta ini tanah sedikit yang ada pohon kurmanya satu itu, kamu berikan satu pohon kamu ke si anak yatim, maka Allah ganti untuk kamu satu pohon kurma di surga. Jadi tukar nih, barter ya. Kamu kasih satu pohon kurma kamu ke anak yatim ini, sebagai gantinya Allah kasih kamu satu pohon kurma di surga. Kira-kira, saya mau tanya nih, kira-kira sahabat kasih atau enggak? Ngasih ya? Udah kebayang nggak otak kita? Pokoknya setiap yang diminta Rasulullah pasti di Pak Aba, ini sahabat tolak. Waduh. Inilah ya, sahabat tuh nggak semuanya sikot ya, bukan yang mau sebenarnya. Nggak semuanya sikot, nggak semuanya imannya rata, enggak. Tadi udah saya bilang, jangankan cuma satu pohon, nyawa seandainya Rasulullah minta, dikasih. Dan ini minta satu pohon, dia apa? Ditolak, Pak Aba, nggak mau. Mungkin dia marah. Masih anak yatim. Kenapa lu main langsung ke Rasul aja? Kan gua nggak enak, kan lu bisa langsung ngomong sama gua, gitu kan? Kenapa langsung ngomong ke Aba? Kan gak enak saya. Kesana saya pelit sama abang gitu. Mungkin marahnya di situ, ditolak. Lah ini gempar Madinah saat itu. Karena ada salah seorang sahabat Rasulullah minta, nolak, viral ya. Wah, si pulang Rasulullah minta, wah kurang ajar si pulang. Berani-beraninya nolak permintaan Rasulullah. Seakan-akan kan bukan hanya permintaan Rasulullah yang nolak, berarti nolak pohon kurma di. Bayangin, sahabat itu kalau ya Rasulullah harus saya jihad nih, mati nih, saya masuk surga nggak? Masuk, udah nggak pakai mikir. Nah ini cuma nukar satu pohon, pohonnya masih banyak, kebunnya masih luas, nolak.
viral. Sampailah kabar ini ke telinganya Abu Dahdah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Rasulullah, kalau saya yang ngurusin ini tanah, apakah pahalanya berlaku buat saya? Tentu ya Abu Dahdah. Baik ya Rasulullah, tungguin di sini. Yang ada yang punya tanah. Bulan, kenal saya? Oh iya kenal dong, Abu Dahdah. Kamu tahu kebun saya? Ya tahu dong. Kurma kamu paling subur. Kebun kamu 600 pohon jumlahnya. Aneh mau bikin perjanjian sama ente. Gimana kalau seandainya satu pohon kurma kamu aku tukar dengan 600 pohon kurma saya? Nah, kalau begini saya mau baru. Coba. Tadi di pertama ditawarin sama Rasulullah, pohon kurma di mana? Surga ditolak. Begitu datang Abu Dahdah, pulang. Aneh punya 600 tangkal kurma. Gimana kalau ente aneh tukar dengan satu kurma pohon ente? Mau? Oke, deal. Jangan heran sahabat. Ya ada yang mata duitan ini. Ada. Kan saya bilang gak semuanya sahabat lempeng. Nuaiman mabok kemarin yang sudah pernah kita bahas kan. Kayak gitu. Selesai terjadi akad, oke. Dia menghadap Rasulullah, menceritakan kepada Rasulullah SAW. Setelah dia bercerita kepada Rasulullah, dia langsung pulang menuju kebunnya. Istrinya lagi di kebun, istrinya lagi di jalan. Begitu dia sampai di kebun, ini si Abu Dahdah langsung teriak, "Ya Ummu Dahdah, ukhruji minal haid." Hai Ummu Dahdah, wahai istriku, keluar dari kebun sebab kebun ini bukan punya kita lagi. Lah bang, emang punya siapa sekarang kebun ini? Ini telah tukar dengan satu pohon kurma. Istrinya bingung. Kebun kita jumlah kurmanya berapa tadi? 600. Abang tukar sama apa? Satu pohon kurma. Di mana bang? Di surga. Apa jawab istrinya? Rabihal bai'u ya Abu Dahdah. Suami pinter, suami soleh, jual beli yang sangat menguntungkan wahai Abu Dahdah. Ini baru suami saya. Lah saya bacanya hadis bingung, saya baru mikir. Bagaimana kalau seandainya kita yang jadi Abu Dahdah? Bini kita ngomong begitu gak kira-kira? Saya mau nanya nih. Bener deh, saya udah nebak. Begitu pulang, bang, bro, ini kita alhamdulillah 600 pohon kurma kita tukar dengan satu pohon. Ya, satu tolol. Ketahuan banda cuma itu. Pakai berani-beraninya ditukar. Ini enggak nih? Masya Allah, ini sahabiyah ya, sahabat wanita-wanita zaman dulu. Rabihal bai'u ya Abu Dahdah. Suami pintar, jual beli yang sangat menguntungkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Kam min adkin raha li Abi Dahdah bil jannah." Betapa lebatnya pohon kurma Abu Dahdah nanti di surga. Betapa lebatnya. Jadi diperlihatkan oleh Allah, Rasulullah diperlihatkan pohon kurmanya Abu Dahdah. Buahnya banyak. Nah, ini berani nggak begini? Ustadz bawa sepeda, kita pakai motor. Nah, kita tes. Ustadz, pedanya saya ambil, motornya buat. Ini bukan peda yang peda lipat, kalau peda lipat kalau hal peda lipat ya. Ini peda biasa. Tapi begitu pulang laporan ke istri, "Mama, berbahagia lah kita. Sebab Allah mengganti kita dengan satu motor di surga." Kira-kira bini kita mau mengambil. Ya Allah, subhanallah. Masya Allah, ini jadi apa ya? Abu Dahdah menebus satu pohon kurma di surga, harus menebusnya dengan 600 pohon kurma di surga. Dengan 600 pohon kurmanya. Kita umatnya Rasulullah, saking sayangnya Rasulullah sama kita, nggak perlu itu. Tahu Rasulullah kita kalau itu minta ampun, tahu. Ini potongan model-model begini, oh keren. Barter aja satu banding satu mikir. Satu buah dulu. Buahnya banyak buah saya soalnya. Udah mikir ke situ. Ini apalagi 600. Tahu, makanya tadi hadis dikatakan dalam hadis Tirmidzi. Hadis siapa tadi? Hadis siapa tadi? Rawahnya? Enggak ada ya? Tirmidzi betul. Akhrajahu at-Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kita nih umat Rasulullah cukup mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, Allah tanamkan bagi kita satu pohon kurma di surga. Itu kan biasa aja kan? Kayaknya mesti barter sama 600 nih. Masya Allah, sayangnya Rasulullah kepada kita. Lanjut, wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Umar ini adalah anaknya Sayyidina Umar. Qala
Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin li ashabihi. Suatu hari Rasulullah itu berbicara kepada para sahabatnya. Rasulullah mengatakan apa? Qulu, kepada sahabat yang hadir di sisi kanan, kiri, depan, belakang beliau, qulu, ucapkan oleh kalian semua subhanallahi wa bihamdi. Kalimat subhanallahi wa bihamdi mi'ata marratin, 100 kali. Jadi Rasulullah lagi ngumpul gini, tiba-tiba Rasulullah mengatakan qulu subhanallahi wa bihamdi. Ucapkan oleh kalian semua subhanallahi wa bihamdi mi'ata marratin, 100 kali. Man qalaha marratan, barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi 1 kali, kutibat lahu asyru hasanatin, Allah tulis baginya 10 kebaikan. 1 banding 10. Wa man qalaha asyra, barang siapa yang membacanya 10, yakni membaca subhanallahi wa bihamdi 10, kutibat lahu mi'atu hasanatin, Allah tulis baginya 100 kebaikan. 1 ditulis baginya 10, 10 ditulis baginya 100. Wa man qalaha mi'atan, barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdihi mi'atan 100, kutibat lahu alfu hasanatin, Allah tulis baginya 1000 kebaikan. Wa man zada, dan barang siapa yang menambah lagi, maksudnya membacanya lebih banyak lagi, zadahullah, maka Allah pun akan menambah kebaikannya. Wa man istaghfara ghufira lahu, barang siapa yang memohon ampun, maka doanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca subhanallahi wa bihamdi 1 kali diganjar oleh Allah berapa pahala? 10. Kalau kita baca 10, 100. Kalau kita baca 100, 1000. Kalau kita baca 1000, terus saja 10.000. Bertambah dan bertambah dan bertambah. Ini amalan besar luar biasa ya. Faham, pahami baik-baik oleh kalian, kata Imam Abdullah Al-Haddad, anna man qalaha talatan, barang siapa yang membacanya 3 kali, ya, seperti yang ada di mana? Ratib, kutibat lahu salatuna hasanatan, maka Allah tulis baginya 30 kebaikan. Kita baca 3 kali ya. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani, kalimatani, 2 kalimat, khafifatani yang sangat ringan, 'alal lisani di lisan, thaqilatani tapi berat, fil mizani di timbangan, habibatani sangat dicintai, ini 2 kalimat, ilar rahman oleh Allah yang maha pengasih, yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Wa hadza akhiru haditsin fi kitab al-Bukhari. Ini adalah hadis terakhir yang ada di dalam kitab Imam Al-Bukhari. 2 kalimat sangat ringan bagi lisan mengucapkannya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan apa berat? Ringan. Ucapan itu subhanallah wa bihamdihi, sangat ringan lisan kita mengucapkan kalimat tersebut. Thaqilatani bil mizan, tapi di timbangan mizan nanti, di timbangan hari kiamat nanti sangat berat hasilnya. Wa habibatani ila rahman, 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi kalimat selain ini. Kalau ini sudah kita dapat, kalau ini sudah kita baca, maka kita saat itu sudah membaca kalimat yang paling unggul. Ya. Jadi jangan nyari kalimat yang lain. Saya berwasiat kepada saudara-saudara jamaah semuanya yang usianya sudah sepuh, yang udah mulai sakit-sakitan, perbanyak membaca doa ini. Nanti di belakangnya ada, saya jelaskan lagi. Ini ada sebuah kisah yang sangat menarik di sini. Ini terjadi di negara Arab. Ada seorang kakek.
kakek ini ahlul masjid, sholat berjamaah 5 waktu. Dia udah gak bisa jalan ya. Kalau sholat duduk di kursi. Nah, suatu hari itu sholat asar. Begitu beres sholat asar, ini si kakek tadi turun dari kursinya, dia merangkak ke depan menemui imam. Dia merangkak ke depan menemui imam. Ini imam habis sholat wirid biasa. Di Arab kan nggak ada wirid berjamaah kayak kita. Wiridnya masing-masing kan, berarti ingat ya? Wirid masing-masing. Begitu sampai imam, dia negur imam, diucapkan salam oleh imam, imam kaget. Tumben, ada apa? Kata ini si kakek ini, ya Syekh, alimni syai'an yanfa'uni Allah. Wahai Syekh, ajarkan aku satu ilmu yang ilmu ini bisa aku amalkan di sisa umurku ini. Ajarkan aku satu ilmu. Lah ini si Syekh bingung, karena mendadak ya. Aduh, dia lagi asik-asik wirid, tahu-tahu ada aki-aki, kakek-kakek datang minta amalan. Ketika itu dia mendapat ilham dari Allah, si Syekh ini, gini kayak, saya ajarkan kepada kakek sebuah ilmu, yaitu sebuah hadis. Ya udah, ajarkan ke saya. Kemudian saya ini mengatakan, kalimatani khafifatani fil lisan, terus taqilatani fil lisan, wa habibatani ila rahman, kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kayak ada 2 kalimat yang sangat ringan lisan kita mengucapkannya. Kayak ada 2 kalimat tapi sangat berat ketika ditimbang oleh Allah. Dan kayak kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat kedua, kalimat ini adalah kalimat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi kakek kan udah tua. Ya, aid maratan saniyah. Ya Syekh, ulangi lagi. Saya harus bisa menghafalnya. Ulangi lagi. Nah, ini Syekh mengulang-ulangnya. Kemudian begitu dia hafal, cukup akan saya amalkan ini hadis. Nah, ini subhanallahnya ini kakek tadi. Begitu sampai rumah dia langsung temui anaknya, "Nak, aku baru saja belajar dari seorang ustaz. Aku mendapatkan sebuah hadis yang berbunyi 2 kalimat yang sangat ringan lisan mengucapkannya, tapi sangat besar, sangat berat di timbangannya. 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallah." Dia ketemu istrinya, dia ceramah lagi. Setiap ada perkumpulan orangnya dia kenal. "Ayyuhal ikhwan, hai saudaraku, aku baru saja menuntut ilmu. Aku baru saja dapat hadis bunyinya." 2 kalimat yang sangat ringan di lisan mengucapkannya, 2 kalimat yang sangat berat ketika ditimbang nanti dari kiamat. 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu kalimat apa? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Walhasil satu hari ini si kakek tadi terkena jaltah. Jaltah ini adalah penyumbatan pembuluh darah, stroke, koma, nggak sadar. Dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit. Ini berminggu-minggu, berhari-hari ini kakek ini koma nih. Nah, satu hari ketika keluarganya si kakek ini sedang kumpul di samping si bapaknya, ya nengok gitu ya. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ini si bapak si kakek tadi membuka mata, sadar, siuman Pak. Langsung dipanggil dokter senyum, kemudian ngambil apa nih kalau ini? Rosot, apa namanya? Yang buat kuping. Hah? Teleskop. Bener lah jawabnya. Pokoknya yang buat di kuping tuh diperiksa semuanya, tekanan darahnya normal, semuanya normal, jantungnya normal. Ini si kakek tadi masya Allah, dia lihat anaknya, dilihat istrinya, dilihat keluarganya. Begitu dilihat dokter, si kakek melihat dokter, si dokter melihat si kakek. Ketika ini si kakek melihat dokter, "Ayuhad dokter, wahai dokter." 2 kalimat yang sangat berat ketika timbang. 2 kalimat yang sangat ringan diucapkan lisan. 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Kalimat itu adalah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Baca banyak-banyak itu wahai dokter. Kalimat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Setelah dia selesai mengucapkan itu, nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita. Ilmu itu bukan banyak. Ilmu itu bukan, tapi amal. Segala sesuatu amalan yang kita anggap ringan itu tetap akan berat kalau kita tidak terbiasa mengerjakannya. Tetap. Ini Rasulullah bilang ringan. Bagi siapa ya Rasulullah? Seharusnya kita nanya. Kan Rasulullah tadi bilang 2 kalimat yang sangat ringan. Bagi siapa ya Rasulullah? Bagi siapa? Bagi orang yang terbiasa membacanya.
Nah ini kalimat nggak ada lagi yang lebih unggul dari ini, belum ada lagi. Udah nggak ada lagi. Maka saya berpesan kepada para jamaah yang memang usianya sudah sepuh, sering sakit-sakitan, perbanyak membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu masya Allah. Makanya Allahumma ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Karena Allah ada pesan, wala tamutunna illa wa antum. Jangan mati dulu kata Allah kalian. Jangan mati dulu sebelum kalian itu muslim, sebelum kalian selamat. Jika kata dulu selamat kan? Selamat ya? Masya Allah. Dokter perbanyak membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Begitu lisan yang mengucapkan azim, nyawanya langsung dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmatnya luar biasa. Qultu, aku berkata, qala fi kitabi, dijelaskan dalam sebuah kitab, yakni Ghayatul Qasad wal Murad. Qala as-sayyidu al-jalil, telah berkata as-sayyid al-jalil al-arif billah, yang ahli ma'rifat. Siapa? Al-Hasan ibnu Sayyidi Abdullah al-Haddad, yaitu Hasan bin Imam Abdullah al-Haddad. Tapi siapa ini? Siapa Imam Abdullah al-Haddad? Anak. Jadi si anak nih, ini anaknya Imam Abdullah al-Haddad, namanya Hasan. Sayyidina Abdullah al-Haddad punya 6 anak. Yang paling gede Hasan, yang kedua Alawi, yang ketiga Muhammad, yang keempat Salim, yang kelima Husain, yang keenam Zaid. Ini saya baca dari dalam kitab Tasbitul Fuad. Ya, ada 6 namanya anak-anak Imam Abdullah al-Haddad, ada 6. Yang pertama Sayyidina Hasan, yang kedua Sayyidina Alawi, yang ketiga Sayyidina Muhammad, yang keempat Sayyidina Salim, yang kelima Sayyidina Husain, yang keenam Sayyidina Zaid. Jadi yang cerita berarti anaknya namanya Hasan, berarti anaknya paling pertama. Habib Hasan bin Sayyid Abdullah al-Haddad cerita, akhadha al-walidu fi maradi mautihi 40 yawman wa kana kathiran fi maradihi al-madhkur yuraddid subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Disebutkan dalam kitab Ghayatul Qasad wal Murad, Imam Al-Jalil Arif Billah, yakni Sayyid Hasan bin Sayyid Abdullah al-Haddad, ini beliau cerita, Imam Abdullah al-Haddad 40 hari menjelang wafat beliau, itu beliau senantiasa bolak-balik mengulang-ulang kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Siapa yang baca itu? Imam Abdullah al-Haddad sendiri. 40 hari menjelang wafatnya itu beliau membaca banyak-banyak, sering-sering mengulang-ulang membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka tadi saya pesan, kalau orang tua kita udah sakit-sakitan, kita punya orang tua, punya saudara yang sudah sering sakit-sakit, kita tabarukan. Imam Abdullah al-Haddad sendiri 40 hari menjelang wafatnya itu mengulang-ulang kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Matlab, topik penting, wafatu sahibir ratibi, Imam Abdullah al-Haddad wafat. Tuwfiya sahibur ratib, beliau wafat, nafa'allahu bihi, semoga Allah memberikan manfaat karena sebab beliau, lisab'in khalat min syahri Dzulqa'dah, yaitu tepat pada tanggal 7 bulan Dzulqa'dah. Imam Abdullah al-Haddad wafat di bulan Dzulqa'dah tanggal 7. Lailatul Tsulatsa'i, yaitu tepatnya malam Selasa, ba'da mudiyatul lail, pertengahan malam. Imam Abdullah al-Haddad meninggal malam Selasa tengah malam tanggal 7 bulan Dzulqa'dah. Tahun berapa itu? Sana isnataini wa thalathina wa mi'ati wa alfin, yaitu tahun 1132 Hijriah. Tahun 1132 Hijriah, tanggal 7 bulan Dzulqa'dah, malam Selasa tengah malam, seorang imam besar yang bernama Imam Abdullah al-Haddad nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Sayyid Hasan sendiri dari anak yang tertua tadi yang memandikan beliau.
Saya baca di kitab Tasbitul Fuad, ketika Imam Abdullah Al-Haddad dimandikan, itu kan ada air buangan mandi ini, pakai selang biasanya kita ya. Itu di ujung selang itu tuh ribuan orang berkumpul, tabaruk dengan air mandinya Sayyidina Abdullah Al-Haddad. Insyaallah. Ada yang diminum, ada yang dipakai buat wudu, ada yang dipakai buat mandi, ada yang buat lap-lap daun tabarukan dengan Sayyidina Abdullah Al-Haddad. Kemudian ketika sholat asar ini beliau baru disolatkan. Beliau dimandikan di waktu duha. Beres dikafankan, diurus jenazah beliau, selesainya itu waktu asar baru disolatkan. Nah, ketika jenazah beliau hendak dibawa ke kubur, ke makom, itu wallahu a'lam jumlahnya berapa, sebab di kitab Tasbitul Fuad, ketika mata memandang ke depan, udah lautan manusia, memandang ke kanan lautan manusia, ke kiri lautan manusia, ke belakang lautan manusia, penuh dengan orang. Ini bukan orang yang jalan keranda mayat yang jalan. Paling banyak langkah orang melangkah cuma 2 atau 3 langkah. Jadi 2 langkah udah ada orang lagi, 2 langkah udah ada orang lagi. Terus sampai pemakaman. Sedangkan jaraknya jauh dari rumah beliau. Dia dimakamkan di Zambal ya, Pak. Di Zambal. Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke sana. Amin ya Allah. Gitu. Saking banyaknya orang, saking tumpahnya orang, tadi habis sholat apa dibawa ke makam? Sampai maghrib. Saking orang pengen tahu barokah dimegang. Beda mah kita mati, kita mah lancar aja kan. Saya itu matinya alhamdulillah lancar aja. Kita dulu lancarnya bagaimana? Justru kalau yang meninggal yang macetnya karena banyak orang yang ngantar, nah itu luar biasa ya. Jadi sebenarnya gampang ya kalau kita melihat kita orang baik atau enggak ya. Kalau dia ahli iman ya. Jangan orang kafir itu si Yoskus mati banyak yang nyelawat, diantar dulu lah. Dia siapa? Tapi kalau ahli iman yang meninggal kemudian yang mengantar jenazahnya banyak, seperti Imam Ahmad bin Hanbal itu yang takziah 1 juta. Takziah 1 juta orang. Nggak bisa ngelihat pada naik atap rumah, pengen ngelihat jenazahnya lewat, sampai naik atap rumah. Itu orang soleh itu begitu. Subhanallah. Seperti Imam Abdullah Al-Haddad dibawa jenazahnya ba'da asar, baru beres ba'da maghrib. Nah, begitu dikuburkan ini udah orang banyak begitu. Yang namanya kuburan kan tanahnya ada lebihannya ya. Itu sampai habis, sampai makom beliau itu rata dengan tanah, karena semuanya pada bawah, semuanya pada ngambil pada tabarukan. Nah, setelah itu akhirnya para aula dulu ya, anak-anak mereka itu musyawarah dibangun kuburannya, dibangun pakai bata. Sampai sekarang Allah kita bisa berdoa. Saya minta kepada Allah mudah-mudahan saya, Abah dan keluarga yang lain semua jemaah bisa berziarah ke Zambal. Orang-orang soleh semua di sana. Gitu. Ya. Ini ilmu nih, ini sejarah nih. Imam Abdullah Al-Haddad tahun berapa tadi meninggal? 1130.